Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yuli Supodo. Masih temanya pelajaran mata kuliah penganggaran perusahaan. Kali ini kita akan membahas tentang jenis anggaran perusahaan itu, yaitu kalau kita kemarin-kemarin sudah membahas tentang penganggaran penjualan, penganggaran produksi, penganggaran bahan baku, teknik penganggaran bahan baku, menyusun penganggaran baku. Nah, kali ini kita akan bahas tentang menganggarkan bahan bakunya ya, berkaitan dengan jumlah uang yang jumlah barang dikali satuan hingga memunculkan jumlah uangnya ya, anggarannya yang diperlukan dan jumlah barang bahan bakunya yang diperlukan. Oke, baik. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan ini berjalan lancar. Simak terus ya videonya sampai selesai. Terima kasih. Oke, baik. Anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku itu dipakai dan dapat disusun dalam satuan barang dan dalam satuan uang. Ya, Pak Yudi saya sebutkan harus memunculkan satuan barang, ya. Kemudian harus juga memunculkan satuan uang rupiah. Dua, anggaran biaya itu bahan baku itu disusun berdasarkan anggaran bahan baku dalam unit. Nah, dalam unit ya, dalam unit atau dinamakan kuantitas. Nah, harus memunculkan dalam unit. Misalnya dus, buah, spesies gitu ya, dalam unit. Jadi supaya gampangnya nanti supaya bisa dikalikan per nilai satuannya. Jadi memunculkan harga dari satuan standar ya, sehingga bisa memunculkan harga satuan standar yang berbentuk rupiah. Karena ini nanti akan berhubungan dengan anggaran kas untuk dialokasikan. Jadi harus memunculkan nilai jumlah barang ya dikali harga satuan hingga memunculkan nilai rupiah. Oke, lanjutnya kuantitas standar ya. Apa yang dimaksud dengan kuantitas standar bahan baku, yaitu dipakai untuk berdasarkan anggaran produk ya, dikali dengan data kuantitas. Artinya kuantitas itu jumlah banyaknya standar bahan baku yang dipakai ya. Kuantitas standar bahan baku yang dipakai itu rumusnya adalah KSBB. KSBB itu kuantitas jumlah barang dikali unit. Nah, ketemulah tadi ya. Kemudian misalkan begini ya, pada anggaran produk perusahaan susu asri, di mana kita tetap konsisten menggunakan susu asri ini karena dari awal kita menggunakan susu asri ya, supaya gampang mengevaluasinya jika ada kesalahan ya. Jika ada data yang kurang itu bisa datanya bisa dianalisa caranya. Oke, misalnya kita pakai anggaran susu asri pada tahun 2021 yang memproduksi susu setiap triwulannya sebagai berikut ya. Nah, jenis susu yang diproduksi adalah susu sedang, susu manis, susu kental. Nah, ini KSBB ini adalah kuantitas ya, jumlahnya barang yang diperlukan. Kuantitas standar bahan bakunya itu untuk susu sedang ya, dia menggunakan susu sapi murni, bahan bakunya itu 2 kg ya kan. Kemudian untuk gula pasirnya untuk menggunakan KSBB-nya itu 2 kg juga. Nah, satuannya tinggal satuannya ada 10.000. Nah, tinggal mengalihkan aja. Kan HST-nya tadi sudah ketahuan ya, harga standarnya 10.000. Jadi 2 kali 10 sama dengan 20.000. Begitu pula dengan bahan baku gula pasir ya. Gula pasir ini sama, tinggal mengalihkan kuantitas bahan bakunya, kuantitas jumlahnya dikali dengan satuan ya, satuan bahan bakunya seperti itu, sehingga jumlahnya adalah ditambahkan. Misalnya untuk jenis susu sedang ya, susu sedang itu bahan baku yang digunakan seluruhnya adalah baik susu sapi murni dan gula pasir, dalam rupiahnya ketahuan ya, 20.000 ditambah 12.000 seperti itu. Begitupun yang lainnya disusun sama. Oke, sekarang kita tetap masih di perusahaan susu asri. Kita mau cari anggaran produksinya ya. Anggaran produksi itu tetap masih susu asli per triwulan ya. Misalnya susu ya, susu ini, susu manis, susu kental, susu
Ini tadi apa? Susu sedang. Sorry. Ini susu sedang tertutup. Nah, susu sedang memproduksi susu sedang itu untuk triwulan pertama jumlahnya 22 dus. Nah, susu manis 13 dus, susu kental 39 dus. Jadi jumlahnya total produksinya adalah 44 dus. Ya. Triwulan kedua totalnya 46 dus. Total ketiga 47 dus. Triwulan keempat 50 dus, sehingga jumlah yang diproduksi untuk susu sedang ya itu dalam setahun 95, susu manis 54, susu kental 38, sehingga jumlahnya 187 dus. Nah, penganggaran bahan bakunya ya, belum menyangkut rupiahnya, penganggaran bakunya itu kuantitas satuan ya nanti sama dengan kuantitas standar bahan baku dikali unit nantinya ya, untuk menganggarkan yang bentuk uangnya. Tapi saat ini kita yang susun adalah anggaran jumlah itunya, bahan bakunya. Oke, dari daftar ini kita susun ya, ini kan tetap sama ya, jumlah susu sedang ya. Susu sedang itu yang diproduksi 22, 13, 9 ya, 22, 13, 9. Nah, maaf, maksudnya di triwulan pertama. Di triwulan pertama itu yang diproduksi susu sedang 22, susu manis 13, susu kental 13, seperti ini. 22, 19, 13, 9. Kemudian KSBB-nya kuantitas standar bahan bakunya dibutuhkan adalah 212 ya. 2 1 2 ya. Kemudian dikali ya, kuantitas satuannya adanya 44 dikali ya, produk ini dikali jumlah pemakaian bahan baku sehingga 44. Begitu juga gula pasir ya, gula pasir di triwulan pertama ini susu sedang, susu manis, susu kental yang diproduksi menggunakan gula pasir itu 2, 3, 1. Nah, dari mana? Dari sini ya, 2, 3, 1. Nah, ini 2, 3, 1 dikali satuannya hanya 6.000. Nah, nanti ya. Jadi tinggal ngali juga ya. Tinggal ngali 22 dikali 2 4, 13 dikali 3 untuk susu manisnya 39. Kemudian susu kentalnya ya tinggal dikali ya, 29 dikali 1, 9. Oke, jadi setiap jenis susu yang dibuat itu kelihatan pemakaian bahan bakunya. Nah, begitupun untuk triwulan 2, 3, 4 sama bentuknya ya, jenis sistemnya, tekniknya sama. Setelah dipasang jumlah produk yang diproduksi, kemudian kebutuhan jumlah bahan bakunya dikalikan satuan harganya, dikalikan satuannya ya, jumlah, jadi ketemunya jumlah bahan baku yang diperlukan. Nah, sekarang dari data kuantitas standar bahan baku ya, kayak tadi ditambah data harga standar bahan baku ya, dapat disusun anggaran bahan baku sebagai berikutnya. Nah, ini sudah memunculkan nilai uang. Jadi nanti ketahuan ya, dari data ini memunculkan harga yang memunculkan harga satuan uang. Mbak, ini bisa di tengah nggak supaya bisa. Baik, trouble-nya ya. Untuk perusahaan susu asri, anggaran biaya bahan baku itu periode 1 Januari sampai 30 Desember 2021. Nah, ini produksi setahun itu dibagi dalam triwulan ya. Jadi ada, karena triwulan 3 bulan berarti setahun itu 4. Jadi triwulan 1, 2, 3, 4. Nah, ini dari data di atas. Triwulan pertama KST-nya adalah 75 ya, di mana 75 dari sini ya, 75. Nah, ini 75. Pak Yuli kasih merah. 75, kemudian 79 untuk triwulan kedua.
triwulan kedua nih 79, kasih merah 79, terus triwulan ketiga 86 jumlah dari penjumlahan bahan baku yang diperlukan. Kemudian keempat 80. Nah, ini 80 ya, garis tanda merah. Ini kita pasang di sini ya. Kita pasang di kolom KST ya, kuantitas satuan. Jadi jumlahnya 75, 79, 80 susah setiap triwulan. Dikalikan HST per kilogramnya berapa? 10.000 kan tadi kan. HST per kilogramnya kan tadi sama sudah diketahui ya. Ini 10.000. Nah, baru biaya bahan baku yang diperlukan adalah hasil kali dari 75 dikali 10 ya, 750. Nah, begitu juga dengan bahan baku gula pasir. 90 untuk gula pasir 92 dari mana ya? Nah, ini dari kebutuhan dari akan gula pasir. Nah, ini 92. Nah, ayo kasih merah. 90 merah pindahkan ke sini. Nah, 95 pindahkan ke sini ya, banyaknya HST-nya. Kemudian dikali HST harga satuannya 6.000 sehingga 92 untuk triwulan pertama. Kebutuhan gula pasirnya adalah jumlah 92, kuantitasnya 92 bahan baku dikali harga satuan 6.000 sehingga membutuhkan harga 552.000. Nah, terus kemudian sama seperti triwulan pertama untuk triwulan 2 dan 3 dan 4 sama perhitungannya sehingga memunculkan jumlah uang yang harus dianggarkan oleh kas. Nah, dan seperti gitu ya guys, sudah ketemu, tinggal menjumlahkan di kolom terakhir, menjumlahkan jumlah biaya bahan baku yang dibutuhkan. Ya tinggal ditambah aja ya guys. 750 untuk triwulan pertama. 750 itu kebutuhan sapi murni, susu sapi murninya. Kemudian ditambah 552.000 itu untuk kebutuhan gula pasirnya. Sehingga pertambahannya adalah jumlah biaya seluruhnya adalah 1.302.000 untuk triwulan pertama. Nah, terus perhitungannya sama, triwulan kedua, 3 dan 4 sama, sehingga hasilnya nanti di total dalam setahun itu pertambahan dari total biaya susu sapi murni 3.290 ditambah dengan 2.340.000 sehingga jumlahnya adalah 5.540.000. Itu untuk anggaran biaya bahan baku yang sudah dikalikan uang ya, sudah berbentuk uang. Nah, anggaran bahan baku dapat juga disusun dengan cara mengalihkan uni ekuivalen produk P atau P dengan biaya bahan baku standar per unit produk BBSP. Nah, berikut penjelasannya. Ini dia nih penjelasannya nih. Nah, kita kembali lagi tadi ya, untuk triwulan masih perusahaan susu Asri, anggaran produksinya. Oke, triwulan pertama susu sedang ya, pengolahan susu, produksi susu sedangnya adalah produk dusnya adalah 22 ya. Kemudian BBSP-nya adalah 32.000. Nah, BBSP dari mana? Dari ini ya, tadi ya. Dari penjumlahan BBSP-nya 32.000. Nah, ini 2 kali 3 jadi 22 kali ini tadi ya. Dari total ini biaya yang, nah ini dia 32.000 itu dari ini ya. Nah, kita merahin dulu supaya kelihatan. Terus 28 ya. Ini yang kedua, BBSP yang kedua susu manis ya. Susu manis dari sini ya, susu manis. Kemudian susu kentalnya 26 sama ya, kita pasangkan di sini. Ini. Nah, jadi kita tinggal ngali-ngali aja dari setiap produk jumlah produk yang dibuat dikali dengan BBSP-nya, bahan baku standar produksinya,
sama dengan biaya bahan bakunya dibutuhkan adalah ini gitu ya. Ini kali ini. Kemudian untuk susu manis sama, produk yang mau diproduksi ada 13 dus, kemudian BBSP-nya 28.000 ya. Bahan baku standar produknya, kemudian biayanya adalah 13 kali 28, 30. Sama juga seperti susu kental ya, produk yang mau dikerjakan adalah 9, kemudian biaya bahan baku standarnya adalah 26.000, kemudian ini maksudnya ininya ya, kebutuhannya, harganya, kemudian ini adalah biaya yang diperlukan. Sehingga kalau di total jumlahnya dari untuk triwulan pertama untuk bahan baku susu sedang, susu manis dan susu kental masing-masing sudah ada ini ya jumlahnya, ketika dijumlah adalah 1.302.000. Nah ini untuk total di triwulan pertama. Tapi kalau untuk per produk dalam setahun ini ya kan ketahuan. Jadi kalau kita mau lihat nilai per produknya berapa, kita lihat di sini dalam setahun. Tapi kalau kita ngelihat per triwulannya berapa di sini ya. Seperti itu, sehingga memunculkan ini di sini jumlah sama 5.540, kemudian ini total ini dan ini juga ketemunya 540. Nah, persediaan bahan baku awal periode akan datang, oke, ini penjelasan ya. Persediaan bahan baku awal periode yang akan datang merupakan persediaan bahan baku akhir periode sekarang. Jadi untuk mengetahui persediaan bahan baku awal ya periode yang akan datang dapat diketahui dengan melihat laporan keuangan berupa neraca pada periode yang lalu. Dengan demikian yang menjadi masalah adalah menentukan persediaan produk akhir di masa mendatang. Ya, oke. Gimana untuk menentukan besarnya persediaan bahan baku akhir? Dapat digunakan rumus sebagai berikut ya guys. Ini rumusnya adalah SSBX rupiah sama dengan biaya bahan baku dibagi TTPSP itu tingkat perputaran persediaan bahan baku dikali 2 dikurangin standar biaya bahan baku persediaan bahan baku awal ya kan. Nah rumusnya seperti ini ya kan. Rumusnya SSBX dalam rupiah sama dengan BBBB atau biaya bahan baku dibagi TPSBB. TPSBB itu tingkat persediaan bahan baku dikali 2 ya dikurangin SBA. SBA itu persediaan bahan awal. Oke, coba kita ambil contohnya ya. Di data perusahaan susu asli ini data persediaan awalnya kita cari. Berdasarkan data anggaran biaya bahan baku pada perhitungan sebelumnya dan data persediaan bahan baku awal tahun 2021 adalah sebagai berikut. Nah, susu nama bahan baku susu sapi murni jumlahnya 10 kg. Gula pasir jumlahnya 15 gram. Nah, satuannya adalah harganya satuan tuh 10.000 untuk susu murni sapi. Kalau gula pasir 6.000, jadi tinggal mengalihkan jumlah persediaan awalnya adalah untuk susu sapi murni 10 kali 10.000 100.000. Untuk gula pasir 15 kg dikali 6.000 jumlahnya 90.000, sehingga kalau di total jumlahnya adalah 190.000. Oke, kita masih dengan data persediaan awal ya untuk perusahaan susu sapi. Nah, perusahaan menetapkan perputaran persediaan bahan baku. Perusahaan susu asli menetapkan perputaran persediaan baku sebanyak 8 kali. Nah, ini ada soalnya ya guys. Perusahaan susu asli menetapkan perputaran persediaan bahan baku sebanyak 8 kali. Anggaran persediaan bahan baku akhir adalah SSBX dalam rupiah sama dengan BBB ya, biaya bahan baku dibagi tadi dikali 2 ya, ini ya SS standar biaya bahan baku. Oke, kita langsung aja ke prakteknya. Misalnya 750.000 dibagi 8. 750 itu dari persediaan ini ya tadi ya. Nah, hasil dari sini ya. 750.000. Kira di mana? Anggarannya persediaan, anggaran untuk
750.000 dibagi 8 dikali 2 ya, ketemunya ini ya, ini 750.000 dibagi 8 ketemunya adalah 180, ini ketemunya adalah 93.750 ya. Kemudian dikali 2. Nah, ini Pak Yuli rumuskan di sini supaya gampang. Dikali 2 ketemunya 187.500 ya. Kemudian dikurangi 100 jadinya tinggal 87.500. Nah, HST-nya 10.000 ya, tinggal ngali 87 dibagi, maksudnya dibagi 87 dibagi 10.000 ketemunya 8,7 ya. Nah, begitu juga dengan persediaan gula pasir, bahan baku gula pasir, perhitungannya 552.000 dibagi 8. Nah, di sini ada perhitungannya Pak Yuli. 5 ketemunya 69.000. Nah, kemudian dikali 2 ketemunya 138.000 ya kan, baru dikurangi 90. Nah, 90 ini kan kurangi 90 ketemunya 48.000. Nah, 48.000 di HST-nya untuk bahan gula pasir adalah 6.000. Nah, 48 dibagi 6 adalah 8 kg SS. Jadinya 48 SBB ya, bahan bakunya adalah ini ya, 6.000 kali 8, 48.000. Jadi kalau jumlahnya adalah ini ya, ditambah 48. Nah, ini oke, gula pasir. Sorry. Jumlah rupiah SBBX-nya di pertambahan YHJKL 87, SSBX-nya 35 dari mana? 190 di 10 D10, sorry dulu, 103 D 3 ditambah I ya. Jadi SSBX-nya ini RP ditambah ya, 87.500 ditambah 48. Nah, yang di triwulan keduanya ini dikasih tanda ya, insert panah. Nah, ini dikasih tanda ini. Ini mengurangi ini ya. Sorry. Ini sebentar biar kelihatan ya. Jadi yang 87.500 ini mengurangi untuk yang triwulan kedua, 790 dibagi 8 dikali 2 dikurangi 87 sehingga hasilnya ini 110 ya. Gitu. Begitupun seterusnya untuk yang ketiga ini mengurangi yang ini. Kemudian ini juga mengurangi ini, ketemunya ini. Ya. Tinggal dikali harga satuannya, ketemunya ini. Ya. Ini sudah rumus. Begitupun dengan perlakuannya sama terhadap persediaan bahan baku gula pasir ya. Ini ketemu ini ya. Sebaiknya sih Pak Yuli kasih chips supaya tanda panah ya, supaya ada yang makanan ya pokoknya hasil SBBX ini hasil akhirnya akan mengurangi yang triwulan kedua, kemudian hasil ini akan mengurangi yang ini ya 10, kemudian hasil ini akan mengurangi ini. Begitupun dengan gula pasir 48 hasilnya akan mengurangi yang ini
94 akan mengurangi ini hingga ketemunya ini. Oke, sudah ketemu ya, jumlah anggaran persediaan bahan baku akhirnya. Ini sudah ketahuan ya. Ya nanti yang 750 mana? 750 itu apa rumusnya tadi? 750 itu SSB dengan BBB. Sebentar. Bagi 2 itu biaya bahan baku ya, biaya bahan baku ini kali ini ya, 22 kali 32.000 biaya bahan baku. Ini dia. Ini dari sini ya. Tadi biaya bahan baku. Ini yang untuk tadi mencari persediaan akhirnya menggunakan jumlah bahan baku di atas ini ya. Terusnya 79 kita gunakan itu. Oke, selanjutnya adalah anggaran pembelian bahan baku. Sekarang pembeliannya, yang bahan baku sudah ketahuan jumlahnya. Sekarang tinggal anggaran untuk pembeliannya ya. Untuk menyusun anggaran pembelian bahan baku diperlukan data anggaran biaya bahan baku dan anggaran persediaan baku dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini rumusnya nih guys. Rumusnya adalah pembelian bahan baku sama dengan persediaan bahan baku ditambah biaya bahan baku dikurangi persediaan bahan baku awal. Ini adalah rumusnya. Ya. Oke, berdasarkan anggaran biaya bahan baku yang sudah disusun di data anggaran persediaan bahan baku akhir ya, yang sudah dihitung ditambah. Jadi setelah ketahuan tadi data sudah dihitung, persediaan akhirnya dengan data persediaan bahan baku awal yang sudah diketahui, susunlah anggaran pembelian bahan bakunya. Nah, ini masih menggunakan produk susu asli ya, anggaran pembelian bahan baku periode 1 Januari 31 Desember 2021 ya. Ini ya, kita lihat pembelian keterangannya di tabel nomor 1 itu A, persediaan bahan baku itu ada susu sapi murni, ada gula pasir. Nah, ini ada jumlahnya ya. Nah, ini harga per kilogram untuk susu sapi murni 10.000, untuk gula pasir 6.000, sudah diketahui di atas ya. Nah, triwulan pertama adalah 73,75 gram ya. Didapat dari mana? Jumlah bahan bakunya untuk susu sapi murni. Nah, tadi di mana kita lihat ya, untuk penggunaan susu sapi murni yaitu ini susu sapi murni, penggunaan bahan baku sapi murni 8,7, ini 73,5 di mana ya, dikali 10.000 ya nilainya, sehingga jumlah uang yang diperlukan adalah 737.500. Ini untuk triwulan pertama untuk anggaran susu sapi murni. Yang pertama, triwulan kedua itu 81,25 ya, kebutuhannya dikali 10.000, ketemunya ini ya. Untuk triwulan ketiga ya, jumlah susu sapi murninya bahan bakunya ya, itu kebutuhannya 78, tinggal dikali 10.000, ketemu ini ya. Triwulan keempat kebutuhan akan bahan baku susu sapi murni itu 89,50 dikali 10.000, ketemunya ini. Sehingga untuk susu sapi murni selama setahun diperlukan bahan baku sebesar 3.225.000. Begitu pula dengan gula pasir. Harga gula pasir itu 6.000 ya.
6.000 per kilogram. Kemudian triwulan pertama kebutuhan akan gula pasir yaitu 85, tinggal dikali ya, 6.000 kali 85 jumlahnya 510.000. Nah, untuk triwulan kedua kebutuhannya akan gula pasir adalah 103 ya, 103 dikali 6.000 jumlahnya 616.500. Nah, untuk triwulan ketiga kebutuhan gula pasirnya adalah 92 dikali 6.000 jumlahnya 523.500. Untuk triwulan keempat jumlah kebutuhan gula pasirnya adalah 112 kg dikali harga satuan per kilonya, ketemunya 672. Sehingga untuk produksi susu asri ini kebutuhan akan gula pasirnya selama setahun adalah 2.352.000. Sehingga kalau di total jumlahnya untuk setahun ya kedua bahan baku ini adalah 5.577.000. Nah, ini kalau penggunaannya setiap triwulan ini ya, bisa dilihat dari sini jumlah anggaran tiap triwulannya. Tapi kalau di setahunnya ini, nah ini per itemnya ini di sini. Oke, begitupun sama perhitungannya, teknisnya sama seperti menghitung yang B, yang C ini sama ya. Untuk tiap triwulan ini penggunaannya sama. Nah, itu untuk persediaan pembelian bahan baku. Untuk persediaan awalnya susu sapi murni itu 10.000 kan ini 10 ya. 10 ini persediaan awalnya tadi udah disesuai ininya, persediaan awalnya bahan baku itu jumlahnya ini ya 15 10. Persediaan awalnya tuh 10 ya, dikali ini kalikan ini ya, tinggal dikali 10.000 dikali 87 ini. Kemudian triwulan kedua 11 ya, 3 kali 111.000. Kemudian tinggal kali 10.000 kali 9 90.000 dan seterusnya. Kemudian untuk bahan baku tersedia itu 10.000 harga satuannya dikali jumlah barang ya, tinggal dikali jumlah barangnya, kemudian dikali jumlah ininya untuk mengetahui nilai rupiahnya ini. Dan selanjutnya data yang mana, data yang 8 11 ini kita ambil dari sini ya, data 11. Kemudian itu ini ya, nih 87 11 9 12,5 nih untuk SSBX nya per kilogramnya ya. Nah, ini kita kalikan di situ kan ada ya kebutuhannya. Sehingga urutannya pekerjaannya lagi nih, masukkan dulu informasi biaya bahan baku yang sudah dihitung. Kemudian kedua, masukkan informasi persediaan awal dan akhir. Hitung bahan baku ini sudah saya urutkan ya. Pertama kali tuh ini nomor 1 yang sudah dihitung tuh ini ya, kebutuhan ini tadi 75 ya, 79 80 gitu ya, di kebutuhannya yang sudah dihitung. Kemudian untuk gula pasir kebutuhannya sudah dihitung ya. Kemudian masukkan informasi persediaan awal. Nah, persediaan awal tuh kan tadi ya, sesuai awal tadi ini masih. Kemudian hitung bahan baku yang tersedia atau siap dipakai. Nah, ya, hitungnya yang siap dipakai. Ini kita menghitung siap dipakai aja sih. Hitung jumlah pembelian bahan baku. Nah, ini jumlah pembelian baku ini. Jadi di sini biaya bahan baku, dimana hitung bahan baku yang tersedia. Nah, bahan baku yang tersedia ini kita coba harus menghitung saya aja ya sebenarnya ya. Jadi bahan baku yang tersedia itu ini 10.000 jumlah satuan dikali jumlah 10 ya, saldo awal adalah saldo akhir ya, saldo awal adalah saldo akhir tadi 10 seperti itu yang kedua. Kemudian
anggaran kas keluar ya, kita menyusun anggaran kas keluar untuk pembelian bahan baku. Syarat pembelian bahan baku ya, rumus sebelum pembelian bahan baku. Nah, 1, bila pembelian bahan baku seluruhnya dibayar tunai, maka anggaran kas keluar untuk pembelian bahan baku itu sama dengan anggaran pembelian bahan baku ya, yang di atas tadi, sehingga tidak perlu lagi dibuat anggaran kas keluar untuk pembelian bahan baku. Akan tetapi apabila ada persyaratan pembelian bahan baku dan sebagian adalah kredit atau dicicil atau seluruhnya kredit, maka dibuatlah lagi anggaran kas keluar untuk pembelian bahan baku tersebut ya. Misalnya persyaratan pembelian baku adalah 80% tuh kredit dan tunainya atau DP-nya adalah 20% pembelian kredit yang akan dibayar pada triwulan berikutnya. Nah, berdasarkan data anggaran pembelian bahan baku yang sudah disusun sebelumnya, maka dapat kita susun anggaran kas keluar ya, kas atau uang dana yang keluar untuk pembelian bahan baku sebagai berikut ya. Ingat ya, ini ada persyaratan DP 20% dan sisanya adalah 20% persyaratan bahan baku pembelian tunai dan sisanya 20% itu kredit. Nah, kebalik ya. Berarti pembayaran di bahan baku itu dibeli cash 80%, sisanya 20% dicicil gitu, pembayaran di bulan depan, triwulan depan. Nah, seperti ini anggarannya kayak anggaran kas keluar untuk pembelian bahan baku perusahaan susu ASRI ya, anggaran kas keluar untuk pembelian bahan baku periode Januari sampai 31 Desember 2021. Ini anggarannya seperti ini ya. Pembelian bahan baku itu 1.247.500 dari mana? Nah, dari sini ada nih ya. 1.200 pasti ada 1.247.500 itu dari mana? Di triwulan ini triwulan ya. Nah, ini triwulan 1, 2, 3 dan 4. Ini pembeliannya mana? Pembelian bahan baku. Nah, coba jumlah pembelian setahun. Pembelian bahan baku bulan pertama 1.275.000. Kemudian pembelian tunainya pasti kan misalnya ya, akhirnya kan nanti kita cari di atas, tapi ini misalkan pembelian bakunya 1.247.500. Nah, pembelian tunainya itu dikali 80% ya. Ini dikali 80% ini sisanya pembelian kredit adalah 249.500, sisanya 20% ya. Ini dikurang ini ya, utang. Nah, pembayaran utang usaha belum ada ya, karena ini baru pertama. Andaikan ada yang sebelumnya nggak apa-apa, tapi ini belum ada. Nah, di triwulan kedua anggarannya adalah misalnya pembelian bahan bakunya 1.479.000 ya. Kemudian pembayaran 80%-nya dari ini ya. Nah, ini ya kan. Sisanya adalah ini pembelian bahan baku tunai, pembelian bahan baku dikurangi pembelian tunai, sisanya adalah kredit. Nah, ini kreditnya. Kemudian pembelian usaha utang itu pembelian utang usaha, yaitu yang kemarin utang ini dibayar di sini. Nah, ini sehingga triwulan kedua mengeluarkan uang sebesar 1.392.700. Ini dari mana? Dari jumlah pembelian ya. Pembelian tunai dikurangin 40%, ini sisanya utang. Nah, ini adalah pembayaran yang bulan kemarin ya, triwulan kemarin. Nah, begitu seterusnya, sehingga nampak di tabel ini adalah anggaran kas keluar untuk pembelian bahan baku ya. Oke guys, dari tabel ini, dari tabel anggaran bahan baku ini mudah-mudahan dapat membantu adik-adik semua dalam menganggarkan bahan baku untuk soal-soal anggaran perusahaan ya. Harus banyak latihan karena emang ini agak penuh, perlu ketelitian lebih ekstra ya, supaya semuanya bisa terrangkum ya, tidak ada yang ketinggalan, baik itu satuan, jumlah
bahan baku yang disediakan berdasarkan produksi ya, produksi berdasarkan anggaran penjualan, kemudian berapa nilainya dikalikan jumlah barang dikalikan satuan ya, ketemu rupiah tadi ya, sehingga dapat dianggarkan kas yang akan dialokasikan untuk pembelian bahan baku ini. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Simak terus video Pak Yuli yang selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.